Perang Padri terjadi di Sumatera Barat dan sekitarnya, tepatnya di kawasan Kerajaan Paguruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini terjadi akibat adanya pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Pada abad ke-9, 3 orang ulama Minangkabau kembali dari Tanah Suci, yaitu Haji Miskin, Haji Piabang, dan Haji Sumanik. Mereka mempelajari dan mengembangkan aliran Wahabi, yaitu gerakan yang menghendaki agama Islam dilaksanakan secara murni sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tujuan gerakan ini untuk mengembalikan masyarakat Minangkabau pada jalan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang benar. Gerakan mereka disebut Gerakan Padri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dalam menggarikan aliran agama Islam, apa yang seharusnya kita lakukan untuk daerah Iko? Daerah Minangkabau Iko memiliki kondisi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran adang-adang Islam. Bagaimana kalau kita menerapkan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan hadis, saudara? Apakah itu tidak akan melawan arus di daerah Iko? Tidak masalah, saudara. Tidak masalah bagaimana? Iswaktu akan menimbulkan masalah di daerah Isok. Sesuai aliran Wahabi kita, jikalau dalam mengembangkan ajaran Islam jangan setengah-setengah, kita harus bersungguh-sungguh untuk ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan Padri disambut baik oleh para ulama, dan sebaliknya, gerakan tersebut ditentang keras oleh kaum adat yang menolak dihapusnya adat kebiasaan yang telah berakar. Meskipun melanggar agama, maka terjadi ketegangan antara kaum Padri dengan kaum adat setempat. Makan tuh, tenang, tuh lah. Gila gitu doang. Selalu. Ini. Tuh, habis. Ada yang mandanga bahwasannya para ulama di daerah kita akan menegakkan ajarannya di masyarakatnya. Nanti apa nan ang kemaskan? Oh, adin mandukanan ang cemaskan tentang ajaran bertolak belakang dengan warisan leluhur kita. Ambo punya kabar bagus untuk mengatasi permasalahan yang sedang kalian hadapi. Apa kabar tuh? Kabar itu ialah kedatangan para bangsa Balando yang bisa kita manfaatkan untuk membantu ulama-ulama tersebut kadang-kadang. Adanya campur tangan Belanda membantu kaum adat pada perselisihan dengan kaum Padri. Pertempuran pertama terjadi di kota Lawas, kemudian meluas ke daerah-daerah lain, sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang mendukung gerakan kaum Padri, yaitu Datuk Bandaro, Datuk Malimbasa, Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Rencek, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Nan Gapuk. Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Bu Darmi, Iyo, Bu Sunik. Bu Darmi, ambo dengar katanya Balanda datang ke sini ya. Iya Bu Sumi, benar. Hidup Ambo tidak aman lagi. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Hahaha. Tunduklah kalian kepada IM dan beri hormat. Jika tidak, your house and sisinya menjadi milik kami. Please, ambilkan mereka sembako. Oke, Bu. Ini sebuah buat kalian.
Kami pray dulu Tuan. Cepat, pergi sana. James, aku dengar ada dua perbedaan yang bisa kita manfaatkan India. Halo, kaum padri. Iya Tuan, dan bisa saya bantu? Aiwan mengatakan sesuatu tentang kaum adat. Apa tuh Tuan? Apakah kalian tidak berpikir bahwasanya kaum kalian lebih sedikit daripada kaum adat? Mereka akan melakukan segala hal untuk membuat kaum adat lebih jelek dari mereka. Benarkah tuh Tuan? Jika kau tidak percaya, ambillah uang ini. Terima kasih ya Tuan. Saya tak perlu uang itu. Saya percaya pada Tuan. Saya permisi Tuan. Sementara itu, Kelly sedang menghasut kaum adat. Lalu terjadilah pertempuran antara kaum adat dan pasukan Tuanku Imam Bonjol. Selamat sore, Tuan James. Ya, selamat sore. Ada apa Datuk jauh-jauh datang ke sini? Kami ingin mengajak Balando untuk bekerja sama dengan kami melawan kaum Padri. Keuntungan apa yang akan kami dapat? Kami bisa untuk membuat perjanjian. Perjanjian apa itu? Jika kita menang, kita akan membagi dua tanah Minang ini. Nyatanya, dalam kesempatan ini, Belanda akan mengadu domba kaum Padri dan kaum adat. 1822 terjadi pertempuran di Baso dipimpin oleh Tuanku Nan Rencek. Di Bonio, kaum Padri berhasil menyerang pos Belanda yang dipimpin oleh Letnan Martius dan Kapten Brasi. Kawan-kawan Den, mari kita berjuang untuk menegakkan agama Allah Adan-Adan. Allahu Akbar. Darah nan tumpah demi tanah Minang Iko akan menjadi jihad untuk menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Tahun 1825, posisi Belanda semakin sulit, apalagi di Jawa sedang berlangsung perang Diponegoro, sehingga Belanda mengajak kaum Padri untuk melaksanakan perundingan. Maka diadakanlah kontrak perdamaian pada tanggal 19 Oktober 1825 di Padang. Untuk sementara, perang terhenti. Belanda memusatkan pasukannya di Jawa untuk menghadapi perang Diponegoro yang telah berkobar. Tahun 1832, Tuanku Nan Cerdik bergabung dengan Tuanku Imam Bonjol menyerang pos Belanda di Mangapo. Belanda menerapkan taktik adu domba dengan cara mengirim pasukan pimpinan Sentot Prawiro Dirjo, salah seorang pemimpin perang Diponegoro yang menyerah. Ternyata Sentot membantu kaum Padri melawan Belanda sehingga ia ditangkap dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Tahun 1833, pertempuran meletus di daerah. Kaum Padri mulai mengalami kekalahan karena menyerahnya beberapa pemimpin perlawanan seperti Tuanku Nan Cerdik. Assalamualaikum Tuan Imam Bonjol. Waalaikumsalam. Tuan Imam Bonjol, maksud kedatangan saya kemari ialah untuk mengajak Tuanku bergabung dengan pasukan kami dalam peperangan Iko. Karena kami memiliki tujuan yang sama. Salah satunya adalah membela tanah Minang Iko dan agama Allah. Jikalau untuk menegakkan agama suci ini, saya dan pasukan selalu bersedia untuk berjihad di jalan Allah. Baiklah, jikalau begitu, dengan bismillah kita bersama-sama berjihad di jalan Allah.
akhir tahun 1834, Belanda memusatkan pasukannya menduduki daerah sekitar Bonjol dengan sasaran utamanya menguasai. Pasukan Padri pantang menyerah, mempertahankan Bonjol dengan membuat parit-parit, sehingga Belanda menyerang Bonjol dengan meriam. Tanggal 8 Februari 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia mengadakan gencatan senjata. Belanda memaksanya menyerah. Ia bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alahan Panjang. Belanda menolak sehingga kembali terjadi pertempuran. Untuk menyiapkan peperangan esok hari, marilah kita menyiapkan segenap tenaga untuk meraih kemenangan. Tuanku Imam Bonjol, karena dampak peperangan ini yang terlalu mahal hingga banyak darah berceceran. Akibat peperangan yang tidak jelas ini, bagaimana kalau kita melakukan perundingan agar mengurangi nyawa-nyawa orang yang tidak bersalah? Apa yang kau tawarkan untuk perundingan itu? Kami ingin mengadakan gencatan senjata. Saya setuju dengan keputusan rajamu itu, namun bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alunan Panjang. Maaf Tuan, tapi itu penawaran yang diberikan oleh raja saya. Baiklah kalau begitu, katakanlah kepada rajamu bahwa saya menolak. Baik Tuan. Belanda menolak sehingga kembali terjadi pertempuran bulan Oktober 1835. Bonjol dikepung dan tembakan dilancarkan ke arah benteng Bonjol. Akhirnya, benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda selama 2 tahun dipertahankan mati-matian oleh kaum Padri. Kawan-kawanku, hidup dan mati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tidak perlu takut karena surga akan menanti kita. Darah yang ditumpahkan dari teman-teman kita merupakan perjuangan dan pengorbanan untuk menegakkan keadilan di tanah Minang ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tanggal 15 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah, sehingga perlawanan rakyat Minangkabau melemah dan dianggap sudah tidak ada artinya lagi oleh pasukan Belanda. Udah sumpah lu diem. Ayo cepetan. Kan langsung begini. Ini kita ada kameramen eksternal ya. Ini saya hai. Hai. Saya kameramen gitu. Saya kameramen.